Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang aritmatika sosial. Apa itu sih aritmatika sosial? Kata aritmatika berasal dari bahasa Yunani arithmetic yang memiliki arti seni berhitung, dan juga dari kata arithmos yang memiliki arti angka. Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penerapan operasi dasar bilangan dalam sebuah permasalahan yang memiliki erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam lingkungan siswa sehari-hari. Submateri aritmatika sosial ada 4. Yang pertama ada menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang kedua ada hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi, serta persentase untung dan rugi. Yang ketiga ada hubungan antara diskon, bruto, rata, dan neto. Yang keempat ada bunga tabungan dan pajak. Kita ke materi pertama, yaitu menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Rumus dari nilai keseluruhan adalah banyak unit dikali nilai per unit. Rumus dari nilai per unit adalah nilai keseluruhan dibagi nilai per unit, dan rumus dari nilai sebagian adalah banyak sebagian unit dikali nilai per unit. Langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 30.000. Tentukan A. harga pembelian seluruhnya, B. harga pembelian tiap buah, dan C. jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Jawab A. Karena yang ditanyakan harga pembelian, maka harga pembelian sama dengan 3 dari uang tadi, uang yang dibeli, yang untuk membeli 300.000 totalnya, berarti karena 100 ribuan dikurangi uang kembalian, 300.000 dikurangi 30.000 sama dengan 270.000. Jadi harga pembelian seluruhnya adalah 270.000. Yang B, harga durian per buah. Harga pembelian dibagi dengan banyak buah yang dibeli, berarti 270 dibagi 12 sama dengan 22.500. Jadi harga tiap buah durian itu adalah 22.500. Yang C, harga 8 buah, berarti kan karena tadi per buahnya sudah 22.500 dan pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berarti 8 kali 22.500 sama dengan 180.000. Jadi harga 8 buah durian adalah 180.000. Yang materi kedua adalah hubungan antara penjualan, pembelian, untung, dan rugi, serta persentase untung dan rugi. Untung atau laba. Yang pertama, untung adalah atau laba adalah selisih dari harga penjualan dengan pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Rumus untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Contohnya, satu lusin pensil dibeli dengan harga 18.000, kemudian dijual dengan harga 1.800 tiap buah. Berapa rupiahkah untungnya dan berapa persen keuntungannya? Jawaban diketahui harga pembelian 18.000, harga penjualan berarti 12 dikali 1.800, dimana dapat dari 12 karena yang dibeli itu adalah satu lusinnya berarti isinya 12, dan 1.800 itu dari
dari harga penjualannya 1.800, berarti sama dengan 21.600. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Berarti harga penjualan 21.600 dikurangi 18.000 sama dengan 3.600. Persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Untungnya tadi 3.600 dibagi 18.000 kali 100%, berarti untung 20%. Jadi keuntungannya yaitu 3.600 dan persentase keuntungannya yaitu 20%. Yang kedua ada rugi. Rugi adalah selisih dari harga penjualan dengan pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Rumus rugi sendiri adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase rugi dibagi harga beli kali 100%. Contoh, seorang pedagang melon membeli 100 buah melon dengan harga seluruhnya 600.000. Kemudian 40 buah melon itu dijual dengan harga 7.000 setiap buah. 52 buah dijual dengan harga 6.000 dan sisanya busuk. Berapa kerugian pedagang itu dan berapa persen kerugian pedagang itu? Jawab, harga pembeliannya sudah diketahui 600.000. Berarti harga penjualan sama dengan, kita mencari harga penjualan dulu, sama dengan 40 buah yang terjual dengan harga 7.000, berarti dikalikan ditambah 52 yang dijual dengan harga 6.000. 280.000 ditambah 312.000, berarti totalnya 592.000. Nah, ini sudah bisa dicari ruginya. Rugi berarti harga pembelian dikurangi harga penjualan. 600.000 kurangi 592.000 sama dengan 8.000. Persentase rugi dibagi harga beli kali 100%. Ruginya tadi 8.000 karena telah diketahui, dibagi 600.000 dikali 100% sama dengan 1,33%. Jadi kerugian pedagang tersebut adalah 8.000. Persentase kerugiannya adalah di 1,33%. Yang ketiga ada harga pembelian dan harga penjualan. Harga pembelian adalah harga barang dagangan yang langsung dari pabrik, grosir, atau tempat yang lainnya. Harga penjualan adalah harga yang ditetapkan pedagang kepada konsumen atau pembeli. Jika mengalami untung, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Atau harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Jika mengalami kerugian, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi, atau harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Bagaimana cara menentukan harga penjualan dan harga pembelian jika persentase untung atau rugi diketahui? Nah, ini jika persentase untung diketahui, kita bisa menggunakan rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah persentase keuntungan kali harga pembelian. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dibagi 100% tambah persentase keuntungan. Jika persentase rugi diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi persentase kerugian kali harga pembelian. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dibagi 100% ditambah persentase kerugian. Contoh soal, toko mainan Amanda menjual 30 buah boneka dengan memperoleh hasil penjualan 387.000. Ternyata toko tersebut mendapat untung 60.000. Tentukan harga pembelian sebuah boneka. Jawab, diketahui harga penjualan 30 boneka 387.000.
kita mencari harga pembelian 30 boneka. Harga penjualan dikurangi untung tadi 60.000. 387.000 dikurangi 60.000 sama dengan 327.000. Harga pembelian sebuah boneka sama dengan 327.000 dibagi 30 sama dengan 10.900. Jadi harga pembelian sebuah boneka adalah 10.900. Soal kedua, seorang pedagang buah membeli 40 buah semangka. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu menderita rugi 10.000 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak 110.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka itu. Jawab. Harga pembelian seluruhnya sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Berarti 110.000 ditambah 10.000 sama dengan 120.000. Harga pembelian sebuah semangka 120.000 dibagi 40 sama dengan 3.000. Jadi harga pembelian tiap buah semangka adalah 3.000. Ke materi yang ketiga, hubungan antara rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Yang pertama, rabat atau diskon. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Besarnya diskon selalu dihitung pada harga semula. Selisih antara harga semula dan diskon yang ditawarkan disebut dengan harga bersih atau harga jual barang tersebut. Harga jual sama dengan harga semula dikurangi diskon. Untuk mencari diskonnya bisa sama dengan persentase diskon dikali harga semula. Kalau untuk mencari harga jual bisa menggunakan rumus 100% dikurangi persentase diskon kali harga semula. Contoh, seorang penjual pada saat cuci gudang menawarkan diskon sebesar 15% untuk shower air panas. Jika harga semula shower tersebut 650.000, carilah harga jual shower tersebut. Jawab. Harga semula shower air panas 650.000. Untuk mencari harga jual, karena diskon belum diketahui besarnya berapa, jadi kita mencari diskon terlebih dahulu. Diskon sama dengan 15% dikali 650.000 sama dengan 15/100 dikali 650.000 sama dengan 97.500. Nah, kalau sudah diketahui diskonnya, kita bisa menghitung harga jualnya. Harga jual sama dengan harga semula sama dengan diskon. 650.000 dikurangi 97.500 sama dengan 552.500. Harga jual shower tersebut adalah 552.500. Untuk yang kedua, bruto, tara, dan neto. Neto atau sering disebut berat bersih adalah berat isi tanpa kemasannya. Sementara itu, bruto atau berat kotor adalah berat isi beserta kemasannya. Selisih antara bruto dan neto dinamakan tara. Untuk rumus bruto sendiri, untuk mencari bruto sama dengan neto ditambah tara. Untuk mencari neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan untuk mencari tara, bruto dikurangi neto. Jika diketahui persen tara dan bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus berikut. Tara sama dengan persentase tara kali bruto. Ke contoh, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras 4.000? Jawab. Berat bruto 5 kali 72 kg sama dengan 360 kg. Dapat 5 dari pedagang membeli 5 karung beras, dan setiap masing-masing karungnya itu dengan bruto 72 kg. Jadi dikalikan 5 sama dengan 360 kg. Untuk tara 1%.
sama dengan 1/100 dikali 360 kg sama dengan 3,6 kg. Untuk mencari neto berat bersihnya 360 kurangi 3,6 kg sama dengan 356,40 kg. Dagang harus membayar 356,40 kg dikali 4.000, berarti 1.425 dikali 5.600. Yang materi keempat ada bunga tabungan dan pajak. Bunga tabungan atau bunga tunggal. Apabila menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai. Bunga tabungan dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Ada dua jenis bunga tabungan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Pada pembahasan ini kita hanya mencari mengenai bunga tunggal. Untuk bunga 1 tahun kita bisa menghitung menggunakan persen bunga dikali modal. Untuk bunga per bulannya bisa mencari banyak bulan dibagi 12 kali persentase bunga kali modal, atau banyaknya bulan per 12 dikali bunga 1 tahun. Persentase bunga selalu dinyatakan untuk 1 tahun, kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Ke contoh soal, Vega menyimpan uang di bank sebesar 2.000 dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan A. Besarnya bunga pada akhir bulan pertama, B. Besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, dan C. Besarnya uang setelah 2 tahun. Yang diketahui modal Rp 2 juta ya, ini salah ketik yang soalnya. Bunganya 18% setahun. Jadi untuk mencari bunga akhir bulan pertama, kita menggunakan yang rumus tadi B per 12 dikali bunga 1 tahun dikali modalnya. Jadi 1, karena yang dicari akhir bulan pertama berarti hanya 1 per 12 dikali 18/100 dikali 2 juta, berarti kan hasilnya 30.000. Untuk yang B, bunga akhir bulan ke-6. Nah ini yang ditanyakan pada bulan ke-6, berarti 6 per 12 dikali 18% dikali 2 juta, hasilnya 180.000. Untuk yang C, bunga 2 tahun, 2 dikali 18% dikali 2 juta sama dengan 720.000. Jumlah uang seluruhnya 2 juta ditambah 720.000 sama dengan 2.720.000. Jadi jumlah uang setelah 2 tahun adalah 2.720.000. Yang kedua ada pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara atau pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan rakyat. Banyak sekali jenis-jenis pajak, antara lain pajak bumi, pajak dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atau PBH. PPH mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. PPN mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Contoh, Pak Putu memperoleh gaji 950.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 380.000. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Nah ini jawab, besar gaji 950.000, penghasilan tidak kena pajak 380.000, PPH 10%, mencari penghasilan kena pajak, berarti besar gaji dikurangi
penghasilan yang tidak kena pajak. 950.000 dikurangi 380.000 sama dengan 570.000. Besar pajak penghasilan, untuk mencari besar pajak penghasilan sama dengan 10% dikali penghasilan kena pajak 10% kali 570.000. Jadi sama dengan 57.000. Gaji yang diterima berarti 950.000 kurangi 57.000 sama dengan 893.000. Jadi besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah 893.000 jika itu terkena pajak. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.